Pada sore hari ini kami mau membuka hati kami untuk menerima firman-Mu, membuka telinga kami untuk mendengarkannya, membuka akan pikiran kami untuk merenungkannya. Terlebih Tuhan, setelah itu berikan kekuatan kepada kami untuk kami melakukan firman-Mu, agar kami lakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Berfirmanlah kepada kami semua sudah siap. Hamba yang penuh dengan kelemahan, kelelahannya pada hari ini, Tuhan topang hamba, kuatkan hamba, agar hamba dapat berdiri dengan tegak untuk menyampaikan firman-Mu. Dan Kau tambahkan firman-Mu kepada hamba, sehingga hamba dapat menjelaskannya dengan baik, dengan benar, dan kami semua diberkati. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom saudara-saudara. Puji Tuhan. Saya selalu ingin bersama jemaat sebelum ibadah kita semua melambaikan tangan tanpa terkecuali. Oke, very good. Oke, puji Tuhan ya. Kenapa saya lakukan ini? Saya lakukan ini adalah menyatakan bahwa kita sama. Lalu menyatakan kita masih dikasih kehidupan. Jelas kita masih kasih kehidupan. Mohon maaf hari ini saya sangat lelah. Saya datang ke gereja ini sama Pak Penginjil contoh. Kami berdua belum mandi, saudara. Bener belum mandi. Tidur pun gak sempat. Tadi saya khotbah di Poris 2 kali. Saya itu diundang makan. Kami pulang sampai di tempat di kantor Sinode Cengkareng. Itu jam 2-an lebih. Jam 2:30, jam 3 kurang kami sudah harus berangkat jemput seorang ibu. Lalu kami ke sini, saudara. Benar-benar capek. Ya, mungkin kalau contoh masih muda, tidak pernah rasa capek. Tapi saya merasakan capek. Umur saya tidak muda, belum tua. Umur saya 57 dibalik, saudaraku. Umur saya 75 tahun sekarang. Tapi hanya oleh anugerah Tuhan. Benar, hanya anugerah Tuhan. Saya masih bisa melayani pada sore hari ini. Nah, saudaraku, saya mau menyampaikan sesuatu sebelum saya khotbah. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah di satu gereja. Cukup besar, gereja itu hampir penuh, kurang lebih 600 orang. Waduh, saya melihat luar biasa gereja itu. Tapi saudaraku, yang saya terkejut adalah ada jemaat yang pegang HP, saudaraku. Pegang HP bukan baca Alkitab, dia main game di sana. Atau dia WA, entah WA sama pacarnya atau sama selingkuhannya, saya tidak tahu. Dia sambil WA, sambil ketawa, sambil senyum, tidak lagi mendengar khotbah saya. Lalu saudaraku, ada yang antara kanan kiri, mungkin suami istri atau teman sambil ngobrol. Tidak dengar khotbah saya. Yang lebih celaka lagi saudaraku, ada jemaat yang duduk agak depan. Saya khotbah, dia ketiduran. Enak banget tidur. Kebetulan saya khotbah di gereja itu bukan hanya sekali 2 kali, sudah berulang kali. Saya perhatikan Bapak itu selalu ada di antara gereja tempat duduk itu. Dan tak kala saya ada di sana, mesti kalau saya khotbah, dia mesti tidur. Kalau saya tanya sama musuhnya, gembalanya, kenapa Bapak ini tidur? Saya pernah tanya kan sama dia. Dia bilang, saya kalau di gereja enak tidurnya. Musuh khotbah, saya tidur. Saya menikmati khotbah itu. Ketiduran. Saya di rumah gak bisa tidur. Saudaraku, saya sangat yakin kita di sini tidak ada yang demikian. Benar ada? Amin, gak ada? Amin, dia ada? Amin? Kok ragu-ragu? Saya harapkan tidak. Kalau saudara ke rumah bupati atau ke kantor bupati atau wali kota, pejabat, saudara pasti pakai baju rapi, pakai sepatu, gak mungkin saudara pakai sandal, apalagi saudara japit. Pasti pakai sepatu. Tak kala bupati atau wali kota menyampaikan wejangan kepada kita bagaimana? Pasti duduk dengan tenang, kita dengarkan.
apa wejangannya, apa nasihatnya, apa yang dikatakan. Apalagi kita datang di hadapan Tuhan, jangan main-main. Kalau kita katakan kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan, mari kita datang dengan kesungguhan hati. Beribadahlah kepada Tuhan. Hanya berapa jam? Paling banter 1 jam, 1,5 jam kita beribadah, saudara. Mari kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk mengisi firman Allah. Sehingga kita melangkah kehidupan ke depan 1 minggu. Ada power, kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Firman Allah yang ada pada kita. Kita lakukan itu dalam seluruh kehidupan kita. Saya katakan kepada saudara hal ini. Jangan main-main tak kala kita beribadah kepada Tuhan. Dengan penuh konsentrasi, dengar baik-baik firman Tuhan. Menyanyi, memuji Tuhan, berdoa. Waktu yang ada 1,5 jam lah paling tidak. Kita datang beribadah baik-baik di hadapan Tuhan. Dengan hormat kita datang di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau untuk saudara dan saya. Nah, pada sore hari ini saya diberikan tema proses pengudusan. Yang kedua, saya langsung pakai bahasa Indonesia saja lebih jelas ya. Maafkan saya bukan tidak ngerti bahasa Inggris saudaraku, karena saya tahu ada yang tidak ngerti juga. Proses pengudusan. Yang lalu kita sudah dengar dari Musa Ipin, proses pengudusan yang pertama. Nanti dalam bulan ini saudara akan dengar 5 kali berturut-turut sampai minggu kelima proses pengudusan. Nah, pada sore ini kita akan melihat satu bagian dari firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama. Mari kita buka Alkitab kita. Saya tidak pakai PowerPoint, saudaraku. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau ada di ayat mau dibuka boleh ya. Kalau tidak, saudara buka Alkitab saudara atau HP saudara, monggo silakan. Satu Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Atau mungkin seterusnya, kita lihat. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak terang, anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Saya ulangi ayat 15. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Nanti kita lihat ayat berikutnya. Saudaraku, kalau saudara perhatikan di dalam ayat-ayat sebelumnya adalah hidup sebagai dalam pengharapan. Hidup di dalam pengharapan. Itu ayat sebelumnya. Saudara, kita lihat hidup di dalam pengharapan. Berikutnya dalam ayat yang tadi kita baca adalah hidup di dalam kekudusan atau hidup kudus. Ada satu ilustrasi cerita. Pada zaman dulu ada perdagangan budak. Budak itu dijual belikan, ya. Kalau mungkin sini perdagangan hewan, itu perdagangan budak. Ada seorang budak yang hidupnya tidak karu-karuan, jahat banget, suka merusak, suka mukul, suka menghancurkan dan sebagainya. Nah, budak ini mau dijual kepada orang lain. Apa jadinya? Tidak ada seorang pun yang mau beli budak seperti ini. Habis kalau beli budak ini. Nah, waktu yang tidak terlalu lama ada seorang tuan, seorang bapak membeli budak ini. Hebat banget. Dia beli budak ini. Saudaraku semua pada heran. Kok berani banget beli budak seperti ini. Benar. Sampai di rumah setelah dia beli,
Rumahnya dirusak semua, barang-barangnya dirusak semua. Hidupnya tidak karu-karuan. Si tuannya ini nyesal? Tidak. Tuannya minta hikmat dari Tuhan. Apa yang dia bisa lakukan? Pada suatu pagi, dia memberikan surat wasiat kepada budak ini. Nah, surat wasiat ini suruh dia baca. Kalau dia buka, dia baca surat wasiat ini. Ternyata tulisannya seperti ini. Dia bilang, sekarang, mulai sekarang ini, kamu bukan lagi budakku, tapi aku angkat kamu sebagai anakku dan kamu telah bebas. Saudaraku, tak kala dia lihat tulisan itu, dia kaget dan tidak percaya. Mulai hari ini kamu tidak lagi menjadi budak, tapi aku angkat engkau sebagai anakku dan engkau bebas dari perbudakan. Wow, saudaraku, dia senangnya minta ampun, dia luar biasa senang, kaget dia. Ternyata ada orang yang mau beli dia, bukan hanya beli sebagai budak, tapi hanya menjadi seorang anak dan diwariskan. Dan ditanda tangan di atas materai, sah dia menjadi anak. Dia punya warisan sekarang. Saudara, apa yang terjadi, saudaraku? 180 derajat terjadi perubahan total dalam hidupnya. Yang tadinya tidak karu-karuan hidupnya, yang gak benar. Akhirnya sekarang hidupnya lain. Karena dia tahu sekarang dia bukan lagi budak, tapi dia sekarang adalah anak dari Tuhan ini. Resmi dimeterai tanda tangan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Apa maksud cerita dari ini, saudaraku? Dengan bahasa Yunani, saudaraku, tak kala kita melihat baik-baik kata kudus atau dikuduskan itu adalah artinya beda dengan yang lain. Itu artinya kudus. Beda dengan yang lain. Saudaraku, tak kala aku ditebus oleh Allah, ditebus oleh Tuhan, menjadi anaknya, bukan berarti aku keluar dari dunia ini. Bukan aku tidak lagi bersama dengan dunia ini. Kita tetap ada dalam dunia ini, tetap bersama dengan dunia ini, tetap berhidup bersama-sama dengan dunia yang kotor, yang tidak karu-karuan ini. Kita bersama dia. Saudaraku, itulah keindahan, keajaiban dari Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Pernah tidak kita pikirkan, tak kala aku diselamatkan oleh Tuhan, percaya Tuhan, aku diangkat langsung di surga. Apa tidak lebih baik? Kenapa aku dibiarkan dalam dunia ini? Adalah supaya Tuhan mau saudara dan saya menjadi anaknya yang kudus dan hidup dalam kekudusan. Aku telah ditebus oleh Allah. Kematian Yesus di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dia telah mencurahkan darahnya yang kudus untuk saudara dan saya. Sehingga aku dibebaskan selagi. Sekarang aku bukan lagi budak hamba dari dosa. Aku bukan budak hamba dari setan. Aku bukan lagi budak hamba dari dunia ini. Tapi aku sekarang menjadi anak Allah. Saudara, bangga enggak saudara? Satu-satunya agama Kristen yang menyebut kita itu anak Tuhan hanya saudara dan saya. Betul enggak? Saya belum pernah dengar, maafkan, di Islam katakan anak Muhammad. Saya belum pernah dengar. Saya belum pernah dengar anak Buddha. Tidak pernah dengar. Hanya kita lah yang disebut anak Tuhan. Karena itu firman Allah. Telah aku memilih engkau. Telah aku telah menebus engkau, menyelamatkan engkau. Maka engkaulah menjadi anakku. Dan aku angkat engkau menjadi anak. Itu firman Allah. Saudaraku, kita harus bangga. Sekarang kita menjadi anak Allah. Dan kalau kita anak Allah, saudaraku, darah Yesus itulah yang menyucikan aku. Sehingga secara DNA kalau kita periksa, aku sekarang ini bukan dari darah dari orang tua secara rohani. Tapi aku adalah punya DNA turun-temurun warisan darah dari Yesus itu sendiri. Nah, kalau aku adalah memiliki darah dari Yesus itu sendiri, tidak ada tawar-menawar lagi. Tidak ada katakan aku tidak bisa. Harus bisa. Karena aku sekarang menjadi anak Allah. Darah Yesus telah menyucikan aku.
sehingga aku sekarang menjadi anak Tuhan. Dan seharusnya lah hidup aku benar dan kudus di hadapan Tuhan. Kudus berarti beda dengan orang lain. Nah saudaraku, itu yang Allah inginkan saudara dan saya hidup. Kita tidak lagi hidup dengan penuh dengan kemunafikan, kepura-puraan. Tidak lagi. Tidak. Tapi aku hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Tadi pagi saya sempat satu cerita saudaraku. Beberapa tahun yang lalu saya ke toko bangunan. Saya mau beli cat tembok ke toko bangunan. Toko cukup besar, cukup ramai. Lalu tacinya, bosnya ini duduk di depan meja, di kursi, tentunya dia terima duit. Tiap kali orang bayar sama dia mesti ngomong satu perkataan, haleluya, puji Tuhan. Tiap terima duit, haleluya, puji Tuhan. Tiap terima duit, haleluya, puji Tuhan. Saudara bisa bayangkan satu hari dia terima duit berapa. Dia tiap hari hanya ngomong haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tiap terima duit, haleluya, puji Tuhan. Indah, luar biasa ini orang Kristen hebat. Saya kira nggak ada kita demikian ya. Terima duit langsung ngomong haleluya, puji Tuhan. Taci ini lakukan. Dan saya tahu sendiri. Dan pada saat saya mau bayar, taci ini langsung ngomong haleluya, puji Tuhan. Saya langsung tanya sama Taci. Taci orang Kristen ya? Dia jawab dengan lantang, haleluya, puji Tuhan. Saya orang Kristen. Wow, hebat banget orang Kristen ini. Terus saya tanya pertanyaan kedua. Dia tidak jawab haleluya, puji Tuhan lagi. Saya tanya, saya mau tanya, sensennya Taci, suaminya Taci di mana? Kok Taci jual sendirian? Jawabannya bukan haleluya, puji Tuhan. Langsung dia muntah bilang, sensen saya doa-doa mati, tidak mati-mati sensen saya. Kenapa saudaraku? Oleh karena suaminya 4 tahun lumpuh, pansui lumpuh karena stroke. Gak bisa jalan, jalan udah gini-gini. Di tempat tidur aja. Saya doa-doa gak mati-mati dia. Aduh, saya langsung diam. Kenapa dia tidak ngomong haleluya, puji Tuhan? Kalau terima duit, haleluya, puji Tuhan. Kalau suaminya sakit, tidak ngomong haleluya, puji Tuhan. Pertanyaan saya ngomong, apakah ini orang Kristen yang sudah lahir baru? Apakah ini orang Kristen yang memiliki darah Kristus yang menyucikan dia? Dia menjadi anak Tuhan, di mana dia mendapatkan warisan dari Allah Tuhan yang sudah mati atas kayu salib untuk dia. Jawabannya saya katakan tidak. Orang Kristen dan anak Tuhan sebenarnya tidak seperti itu. Betul saudara. Coba bayangkan, akhirnya suaminya nggak lama kemudian meninggal. Saya yakin begitu meninggal dia langsung ngomong haleluya, puji Tuhan. Karena sudah meninggal. Saya kasih tahu sama saudara, 2 tahun setelah suaminya meninggal, ibu ini Taci ini pun meninggal. Kalau Taci ini meninggal, apa dia langsung bilang sama Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Saya kira Tuhan katakan, aku tidak mau dengar orang munafik pura-pura seperti itu. Saya harus terus tenang sama saudara. Apakah ini hidup pengudusan? Hidup kudus. Saudara, Tuhan menghendaki saudara. Setelah kita menjadi anak-anaknya, Tuhan hendaki proses itu. Untuk saudara dan saya. Sehingga kita bisa menjadi anak Tuhan. Apa kata Rasul Paulus? Rasul Paulus setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, aku ini sekarang bukan aku lagi yang hidup. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bukankah? Dia kata begini. Lalu dia kata berikutnya. Sehingga orang lain melihat aku Paulus. Bukan lihat Paulus. Tapi dia siapa? Kristus yang hidup dalam aku. Dalam keadaan situasi yang amat sulit. Rasul Paulus. Dia harus dipenjara. Harus mengalami tekanan, tindasan, penganiayaan yang bertubi-tubi dalam hidupnya. Dia tetap berkata haleluya, puji Tuhan. Dia tetap berkata hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga orang lain melihat aku. Bukan lihat aku Paulus. Tapi lihat Kristus dalam hidup. Saudaraku, Tuhan mendaki saudara kekudusan ini bukan hanya di gereja. No. Bukan hanya di gereja.
Tapi Tuhan menghendaki kekudusan itu adalah seantero dan seluruh hidup kita. Yang Tuhan mau. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur, bahkan sampai tidur mimpi pun adalah kekudusan hidup, bukan omelan-omelan yang tak karuan. Tuhan mau seperti itu. Sehingga shalom, damai sejahtera itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang Tuhan mau. Ini proses. Shalom itu ada. Bukannya di mimbar ini kita mengatakan shalom, bukan. Tapi shalom tidak perlu diucapkan, tapi nyatakan shalom itu dalam kehidupan saudara. Sehingga shalom itu dirasakan, dinikmati oleh istrimu, oleh suamimu, oleh anak-anakmu, oleh orang tuamu, oleh temanmu, oleh orang sekitarmu. Shalom mereka rasakan karena ada pada saudara. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tidak gampang. Bagaimanakah kehidupan saudara yang sebenarnya? Coba saudaraku kita lihat ayat berikutnya, saudaraku. Kita buka ayat berikutnya. (15) kita baca lagi. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Betul saya tadi katakan sudah. Seluruh hidupmu sama seperti Dia Allah yang kudus yang telah memanggil kamu. Lalu dikatakan ayat berikutnya. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Coba saudara perhatikan. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Kalau aku adalah anaknya Tuhan Yesus, tentunya kita harus serupa dengan Tuhan, bukankah itu? Hidup kita. Kalau Dia kudus, harusnya, bukan kalau bisa, kita juga kudus. Itu proses yang Tuhan mau untuk saudara dan saya. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup di dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Yang Allah inginkan. Sebab kamu tahu ayat 18 bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Saudaraku, saya sudah sampaikan semuanya ini dalam hidup saudara. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Kalau aku adalah anak papaku, maka pasti aku mirip papaku. Maka sering kali katakan, anak ini kok mirip papanya. Persis kayak papanya. Ngomongnya, jalannya, dan semuanya mirip kayak papanya. Atau bilang kok mirip mamanya. Oh jelas namanya anak papa mamanya. Tapi ada orang berkata, ini kok mirip kayak Tuhan Yesus. Serupa dengan Tuhan. Tadi pujian juga ada. Ada nggak serupa dengan Tuhan? Saudaraku yang saya kasihi, Tuhan menghendaki saudara dan saya hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Dalam seluruh aspek kehidupan kita hidup berkenan kepada Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 11. Silakan dibuka saudaraku. Yang petugasnya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Allah kita. Saudara perhatikan kata telah dan telah. Kamu telah bukan akan, no. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan hanya oleh darah Yesus. Bagaimana keadaan saudara dan saya? Saudara,
Beberapa hari yang lalu Paus Fransiskus datang. Kita bukan Katolik. Tapi tak kalah saya melihat, mendengar dan memperhatikan, saya harus angkat topi seorang Paus Fransiskus. Seorang petinggi, pimpinan dari Roma, dari Katolik, gereja Katolik, jemaat. 1,6 miliar dia punya jumlah jemaat umatnya. 1,6 miliar, bukan sedikit. Kalau saya katakan dia terbanyak dan tertinggi di antara seluruh yang ada. India masih 1,3, Tiongkok kurang lebih 1,4 M. Ini saudaraku 1,6. Yang tertinggi, duanya tidak usah ngomong. Terlalu banyak. Tapi saudara lihat bagaimana kehidupannya. Dia berikan contoh teladan yang baik. Saudaraku yang saya kasih. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ngeri saya tak kalah melihat ini. Apa kita sudah tunjukkan kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan? Saya masih teringat betul dalam benak saya. Itu kira-kira kurang lebih 30 tahun yang lalu. Tak kala saya masuk pelayanan di GP Kris Jemaat di Malang. Saya emeritus dari Jemaat di Malang, saudaraku. Saya belum dapat rumah. Karena gereja kami kecil banget. Pada waktu itu. Saya cari rumah kontrakan. Saya cari keliling sana, keliling sini. Nggak dapat. Saya dapat iklan dari surat kabar. Ternyata di tempat ini ada. Rumahmu dikontrakan. Saya datang ke rumah itu. Saya datang kepada bosnya, pemilik rumah. Dia buka toko. Saya bilang, Pak, saya dengar Bapak punya rumah di sini mau dikontrakan, betul nggak? Iya. Ngomong. Tahu-tahu dia ngomong satu perkataan begini. Bapak, saya mau tanya, Bapak ini pendeta ya? Saya bilang, kok tahu? Padahal maafkan, saya pakai celana pendek, saudara. Saya pakai kaos oblong, kaos biasa. Saya naik sepeda motor, saya bukan pakai mobil. Wah, no. Sederhana. Dia bilang, Bapak pendeta. Saya pikir kok tahu saya pendeta. Saya tanya sama dia, kok Bapak tahu saya pendeta? Dia tanya, betul Bapak pendeta? Iya, saya pendeta. Kok tahu? Saya lihat dari wajah Bapak itu, wajah pendeta. Saya bilang, dari mana taunya? Apa ada tulisannya PDT di sini? Kan tidak ada. Saya tidak pakai kalung Christ, no. Saudara, saya tidak ketawa, saya gemetar mendengar akan kata-kata itu. Sampai di rumah pulang, saya langsung lihat cermin, saudaraku. Betul enggak ini pendeta? Betul enggak ini anak Tuhan orang Kristen? Saya lihat cermin, benar saya ngomong dia bukan cerita. Benar. Saya lihat cermin, saudaraku. Dia bilang ada sinarnya, berapa watt ini sinarnya? Ngeri, saudaraku. Saudara tidak mau semua orang tahu, saudara orang Kristen. Kalau hari Minggu ke gereja, oh ini pasti ke gereja. Tapi apakah dia lihat benar-benar kekristenan itu ada? Apa dia ketahui, ini orang Kristen cuma ke gereja doang. Sekarang saudara ke gereja tanpa bawa Alkitab, dia tahu. Hanya bawa HP cukup. Kalau zaman saya dulu, bawa Alkitab setebal ini, bawa buku nyanyian, berat banget. Kalau ibu-ibu bawa buku Alkitab dan nyanyian, sampai miring begini dia bawa. Karena keberatan. Saudaraku, sekarang sudah enak. Tapi saya katakan apakah itu patokannya? Jawabannya, no, tidak. Bukan tidak penting, tapi bukan patokannya. Patokannya apakah darah Yesus, Alkitab tadi kita lihat, itu ada pada kita. Telah menguduskan kita, telah disucikan, dan telah dibenarkan. Apa itu ada pada saudara? Dalam hidup saudara. Itu yang Allah inginkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Efesus pasal 1 ayat 4. Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia diciptakan. Wow, saya bersyukur saudaraku.
Saya masih di kandungan mama saya, Allah telah memilih saya menjadi anaknya, bahkan jadi hambanya. Sebelum saya tahu persis. Saya banyak kelemahan, banyak kekurangan. Saya terlalu sering menyakiti hati Tuhan. Saya terlalu sering menyakiti hati istri saya, anak-anak saya. Ya, saya kata yes. Tetapi saudaraku, Dia telah menebus saya. Dia telah menyucikan saya. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Dia. Bagaimana saudara? Saya selalu tantang saudara hal ini. Ada satu cerita, ilustrasi, lucu banget ini saudaraku. Ada seorang pendeta, dia rajin dan setia dalam penginjilan kemana-mana. Pada suatu kali dia mau ke desa daerah pegunungan saudaraku. Dia mau menginjili di sana, menyampaikan firman Tuhan. Tapi tidak bisa dilewati dengan transportasi apapun juga. Baik itu mobil, apalagi sepeda motor pun tidak bisa, apalagi mobil. Satu-satunya transportasi yang bisa membawa dia ke tempat di desa sana adalah dengan kuda. Itu satu-satunya. Lalu dia pikirkan kuda apa, kuda yang mana yang bisa. Dia tanya-tanya, akhirnya dapatlah seekor kuda. Gagah banget. Nah, kuda ini dikasihlah kepada Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta tanya, Bapak ini yang pemilik kuda? Ya, saya pemilik kuda. Dia katakan, kuda ini adalah kuda Kristen. Hah? Kuda Kristen? Ada ya kuda Kristen ya? Nah, saudaraku, ternyata benar. Pakai aksesoris, saudaraku. Salib, aksesorisnya Kristen semua dia pakai. Benar-benar Kristen kuda ini. Wah, dia bilang ini hebat. Cocok ini. Pendeta pasti Kristen. Naik kuda Kristen. Gak usah pakai tali, saudaraku. Gak perlu. Hanya dengan aba-aba dia pasti tahu. Saudaraku, sebut saja nama, panggil saja haleluya, dia akan jalan. Si pendeta gak percaya. Bapak boleh lihat ya, saya naik ya. Saya naik kuda ini. Langsung bilang haleluya, jalan kuda ini. Lalu dia bilang, Tuhan tolong saya, berhenti kuda ini. Saudaraku, wah ini cocok ini. Dia mulai naik kuda itu. Setelah dia naik kuda itu, pendeta sudah mulai, ini satu lagi. Kalau kanan bagaimana? Dia bilang kalau ke kanan sebut saja Hosana. Kalau ke kiri glory, kiri glory, kanan Hosana. Kalau kamu mau ke kanan bilang aja Hosana. Kalau ke kiri sebut aja glory. Kalau haleluya maju ke depan. Kalau mau berhenti, Tuhan tolong saya. Udah, mulai dia naik. Nah, dia mulai naik, dia mulai sebut haleluya. Udah pelan jalan. Haleluya, udah pelan jalan. Dia makin hari makin kencang ngomong haleluya. Haleluya, haleluya, dia tambah kencang larinya. Dia mulai nyanyi haleluya, 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 puji Tuhan. Dia tambah kencang larinya sebenarnya. Dia sebut glory. Kuda ini ke kiri. Tempat dia saudaraku. Nah, dia sebut Hosana. Kuda ini ke kanan. Lalu dia saking senangnya saudaraku. Saking semangatnya. Dia nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tambah kencang dia nyanyi larinya. Di dalam depan sana ada jurang saudaraku. Waduh kayak apa nih? Habis aku. Oh dia ingat. Tuhan tolong saya. Shhh. Berhenti dia kudanya. Gak masuk. Tempat dia saudaraku. Setelah berhenti, dia langsung katakan, puji Tuhan, haleluya. Apa yang terjadi, saudaraku? Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Masih belum ngerti saya punya ini. Apa yang terjadi? Ya masuk jurang, kan dia katakan haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Masuk jurang. Saudara, apa arti cerita ini? Banyak orang Kristen seperti ini, saudara. Seperti kuda Kristen ini, saudara. Tadi saya sebut itu orang Kristen, taci-taci Kristen yang jual buka toko besi kan begitu kan. Terima doa haleluya, puji Tuhan. Bapaknya, suaminya sakit, dia bilang haleluya, puji Tuhan. Begitu suaminya meninggal, baru dia bilang haleluya, puji Tuhan.
Saudaraku, terlalu banyak orang Kristen yang bisa sebut haleluya, puji Tuhan, glory, glory, haleluya, hosana. Tuhan tolong saya, bukan kayak ini. Apa itu Kristen yang sebenarnya? Kekudusan hidup bukan itu, saudaraku. Kekudusan hidup tidak perlu dengan ucapan. Saya tadi sudah ngomong. Kekudusan hidup adalah dengan sikap kehidupan saudara. Karena aku telah ditebus oleh darah Yesus. Kita semua katakan, aku telah ditebus oleh darah Yesus. 2, 3. Ya, semua pegang dadang. Aku telah ditebus oleh darah Yesus. 2, 3. Yes. Kalau aku telah ditebus oleh darah Yesus, apa yang hendak kamu lakukan? Ingat baik-baik. Saudara anak Tuhan. Ya, apa yang saudara lakukan sebagai anak Tuhan? Proses pengudusan itu. Banyak kalau saudara akan dengar. Nanti selama 5 minggu berturut-turut saudara akan dengar. Dari Musi Ipin yang menyampaikannya. Tapi sekarang saya nyampaikan. Proses pengudusan adalah Allah yang menghendaki. Saudara harus apa? Tunduk. Katakan, ya Tuhan, aku siap, aku mau. Aku tidak akan pernah berontak. Tuhan proses aku, ajar aku. Dengan cara Tuhan, aku hidup kudus dan hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Dan menolong saudara. Firman Tuhan pada sore ini akan menolong. 5 minggu berturut-turut saudara akan diberi berkat melalui pemberitaan tentang proses pengudusan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudaraku, firman Tuhan telah disampaikan. Bagaimanakah saudara dalam hidup saudara, dalam hidup saya? Kita harus jujur, kita terlalu banyak kekurangan, kelemahan. Tidak layak kita datang di hadapan Tuhan. Tapi hanya oleh kasih dan darah Yesus menyucikan kita, kita layak datang di hadapan Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, aku siap Tuhan diproses oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan saja. Agar hidup aku kudus dan benar di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus. Biar kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita semua. Untuk hidup benar. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Berikan kami semua taat kepada apa yang Tuhan mau aku lakukan. Ampuni kalau selama ini Tuhan, aku berjalan sendiri. Aku tidak mau mendengar akan firman-Mu. Aku tidak mau taat kepada firman-Mu. Aku tidak mau hidup kudus dan tidak mau menjadi anak Tuhan yang baik. Ampuni kami. Tolong kami Tuhan. Agar bukan hanya sekedar ucapan kata-kata yang menyenangkan didengar, yang baik, yang rohani. Tapi yang Tuhan mau adalah proses pengudusan yang dari Allah. Aku lakukan dalam seluruh hidup kami. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Terlebih hamba berdoa, kami semua berdoa bagi hamba-Mu Musi Ipin ya Tuhan, dan semua yang pada saat ini ada di Penang, Malaysia dalam pengobatannya. Kami berdoa, Engkau tolong musuh ya Tuhan. Kasihani. Engkau berikan seorang dokter yang baik, yang tepat, sehingga bisa memberikan diagnosa yang tepat dan benar, dan bisa memberikan obat yang tepat dan benar kepada hamba-Mu ini. Sehingga tak kalah hamba-Mu pulang ke Jakarta dalam keadaan baik dan sehat, mulai pengobatan yang ada di dokter Penang ya Tuhan. Engkau berkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati kerohanian mereka, kehidupan iman mereka.
tetap setia kepada Tuhan, dan tetap setia kepada gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Engkau yang sungguh baik, bahkan terlalu baik bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.